Pater John dan Pater Yosef yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan menyertai engkau. Demikian bunyi moto Pater John Mai yang ditabiskan menjadi imam pada tanggal 28 November yang lalu di Melbourne, Australia, dan pada hari ini boleh merayakan misa perdana bersama keluarganya di Oja. Moto ini diambil dari penggalan salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ketika datang mengunjungi Maria guna menyampaikan pesan Tuhan bahwa Maria telah dipilih Allah untuk menjadi bunda penebus dunia. Maria pada mulanya bimbang apakah ia dapat menjalankan panggilan Allah itu karena sejumlah keterbatasan yang dimilikinya. Namun akhirnya ia menyatakan ya terhadap panggilan Tuhan sebab ia yakin Tuhan akan selalu menyertai langkah hidupnya. John juga meneladani iman Maria. Seperti Maria, Pater John ragu dengan panggilan Tuhan karena sejumlah kelemahan dan keterbatasan manusiawi yang dimilikinya. Namun Pater John yakin salam malaikat Gabriel untuk Maria juga dialamatkan kepadanya. Tuhan menyertai engkau. Tentang kesungguhan Pater John untuk menjadi imam pernah diceritakan oleh seorang temannya di seminari Mataloko yang muncul pada wall Facebook belum lama ini. Setelah saya meminta izin dari Pater John dan Pater Yosef, saya boleh bercerita tentang apa yang dikisahkan oleh teman mereka itu. Teman John dan Yosef berkisah demikian. Mereka dua teman angkatan saya, yang lebih tinggi, yang muka macam Bambang Pamungkas, namanya Yose. Sedangkan pria berwibawa di sampingnya namanya John. Kami sama-sama masuk KPB, kelas persiapan bawah Seminari Mataloko, tahun 2006. Banyak kisah yang kami lalui bersama. Pernah di semester pertama KPB, si John yang ulet ini nilai bahasa Inggrisnya merah, artinya tidak lulus. Dia tidak tidur sampai pagi karena takut kena cedok, artinya dikeluarkan dari seminari. Kebetulan tempat tidur kami 2 tingkat dan saya tidur persis di bawahnya. Saya sempat dengar dia ngomong sendiri, "Bapak Mama, saya minta maaf. Ini tanda bahwa beliau, John, sangat ingin di seminari dan juga sangat ingin menjadi imam." Betul Bapak? Ya. Kalau Yose begitu masuk, kami langsung panggil dia Bambang Pamungkas. Namanya cepat sekali jadi tenar. Pas satu sore, kami olahraga. Yose ikut ambil bagian, penampilannya keren. Sungguh gambaran pemain bola yang hebat. Permainan belum lama, tiba-tiba Yose dapat orderan bola dari teman kami dan tanpa pikir panjang, Yose lakukan aksi sapu bersih. Bolanya mulus, tidak tersentuh kaki Yose, tapi rumput terangkat. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan menyertai engkau. Salam malaikat Gabriel ini menjadi awal sejarah keselamatan Allah dengan umat manusia. Maria menjadi ibu yang melahirkan juru selamat ke tengah dunia karena ia tahu dan terbuka menerima hadiah spiritual dari Allah. Dari malaikat, dari Maria kita belajar bahwa manusia tidak dapat mengatur, bermanuver, atau memanipulasi kekuatan spiritual dari Allah.
Menjawab panggilan Allah artinya mengosongkan diri, menerima sesuatu yang diterima secara cuma-cuma. Proses pengosongan diri itu terjadi secara perlahan-lahan hingga pada tahap di mana kita menyediakan ruang untuk mengandung dan melahirkan Tuhan dari dalam diri kita. Yang lama harus mati agar tunas hidup baru dapat tumbuh. Maria adalah model pengosongan diri dan pengabdian tanpa pamrih. Kitab suci tidak bercerita banyak tentang kehebatan, kelayakan moral, prestasi dan kesiapan Maria untuk menjadi bunda Tuhan. Yang ditampilkan adalah iman yang sederhana dan rendah hati, serta pengabdian yang mengungkapkan pengosongan diri. Karena itu Maria sesungguhnya memberikan kepada kita sebuah harapan tanpa titik pijakan yang pasti. Artinya, jika kita berusaha untuk mengatur Tuhan Allah atau menciptakan kelayakan diri kita di hadapan Tuhan lewat prestasi, maka kita tidak mungkin mampu melahirkan atau menghadirkan Tuhan, tetapi sebaliknya hanya memegahkan diri. Spiritualitas Maria adalah spiritualitas Yesus sendiri. Yesus yang mengosongkan diri dan menjadi panutan bagi setiap pengikutnya. Tentang spiritualitas pengosongan diri, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi menulis sebagai berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus itu serupa dengan Allah, tetapi telah merendahkan dirinya dan mengambil cara hidup sebagai seorang hamba, taat pada kehendak Bapa. Ketaatan itu dijalankannya hingga mati di kayu salib. Ada banyak tokoh dalam sejarah umat manusia yang coba mengikuti jejak spiritualitas pengosongan diri seperti yang dihidupi Yesus dan juga Bunda Maria. Mereka hadir dalam diri para pejuang kemanusiaan yang berani mengambil resiko kehilangan segalanya, termasuk hidup mereka sendiri, demi memperjuangkan martabat dan hak-hak dasar sesamanya. Spiritualitas pengosongan diri hadir dalam para pejuang seperti Dalai Lama, Nelson Mandela, Dorothy Day, Munir, dan sederetan nama lainnya. Menjadi imam biarawan misionaris berarti menghayati spiritualitas pengosongan diri. Model spiritualitas seperti ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu tidak dijumpai dalam jiwa manusia dengan cara mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan, melainkan lewat proses penyangkalan diri, lewat penghayatan kaul-kaul secara konsisten, lewat sikap bebas dan tidak mengikat diri pada sesuatu, entah kekayaan, kekuasaan, dan juga relasi sosial. Spiritualitas pengosongan diri adalah kritik terhadap budaya konsumeristik dan cara beragama yang kapitalistik. Agama kapitalistik adalah agama yang suka main hitung-hitungan dengan Allah, agama yang menggantungkan keselamatan dari prestasi dan usaha manusia, agama yang memperalat Tuhan untuk mengakumulasi kekuasaan dan menciptakan ajaran moral untuk membelenggu sesama manusia. Kapitalisme agama tidak menambah kemuliaan Tuhan, tapi hanya memberikan kepuasan bagi nafsu ego manusia. Ia tidak mendatangkan kebahagiaan bagi sesama, tapi sebaliknya
memperalat sesama manusia untuk kebesaran aku, kebesaran ego. Spiritualitas Maria mengajak kita untuk beralih dari cara beragama atau spiritualitas yang kapitalistik tadi menuju semangat pengosongan diri. Agama sebagai pengosongan diri membawa pesan pembebasan bagi umat manusia. Ia membebaskan kita dari egoisme sempit. Spiritualitas pengosongan diri membawa revolusi kultural dari budaya komoditas menuju budaya yang lebih menghargai manusia. Spiritualitas pengosongan diri juga membawa pembebasan dari kepastian dan kesadaran palsu yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Diri yang otentik akan membuka diri kepada Tuhan sebagai misteri abadi dan cinta yang membebaskan sekaligus. Pater John beberapa waktu yang lalu dalam lamarannya yang dikirim ke Provinsi Ende menyatakan keinginannya untuk bermisi di bidang pendidikan tinggi, bidang ilmu pengetahuan, dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Pater John ingin mengikuti Yesus lewat jalan kontemplasi dan komitmen sosial. Kontemplasi adalah jalan ke lapangan hati yang ditunjukkan Maria untuk menerima panggilan Tuhan tanpa titik pijak yang pasti. Itulah jalan kepasrahan pada kehendak Tuhan. Sementara itu komitmen sosial adalah perwujudan dari perintah cinta kasih yang merupakan hukum tertinggi dalam kekristenan. Pada pengadilan akhir zaman seperti dikisahkan penginjil Matius, takaran keselamatan manusia sangat ditentukan oleh sikap peduli terhadap sesama, terhadap penderitaan sesama. Bahkan pertanyaan tentang agama dan posisi sosial dalam agama tidak muncul sama sekali dalam pengadilan akhir zaman. Semua pertanyaan berkaitan dengan solidaritas terhadap penderitaan sesama, seperti sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Paus Fransiskus dalam salah satu dokumennya menyebut belas kasih sebagai kepenuhan dari keadilan dan manifestasi paling sempurna dari kebenaran Allah. Kasih adalah prinsip dasar karya Allah dan Yesus, dan karena itu harus menjadi prinsip dasar seluruh karya gereja. Allah hadir di dalam gereja ketika kita terlibat dalam praksis berbela rasa, belas kasih, dan perjuangan mewujudkan keadilan dalam dunia yang penuh penderitaan, terutama dunia orang-orang miskin. Pater John dan Pater Joseph ditabiskan menjadi imam di Melbourne pada masa dunia dihantam pandemi COVID-19. Orang tua kedua imam baru ini sudah bersiap-siap ke Australia. Bahkan saya dengar dari John, bapaknya sudah sempat ke Ende untuk ukur jas, untuk pergi ke Melbourne. Namun rencana baik dari kedua orang tua terpaksa dibatalkan karena COVID-19. Dan juga tamu yang hadir ketika saya menonton acara tabisan secara live streaming dibatasi, sangat dibatasi. Dan yang tamu yang sekarang hadir jauh lebih banyak dari waktu tabisan. Akan tetapi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua akan kesamaan kita, bahwa tanpa pandang bulu penyakit atau virus ini menyerang setiap kita, entah dia kaya, entah dia tinggi, badan kecil, langsing, ganteng atau tidak ganteng. Semua bisa menjadi sasaran dari
virus ini. Kita semua adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang rentan di hadapan virus COVID-19. Kesadaran bahwa manusia terbentuk dari materi yang sama dan rentan. Kita semua setara. Kerentanan dan kerapun ini hendaknya mendorong kita untuk menyapa sesama sebagai saudara dan saudari, terlepas dari perbedaan agama, ras, suku, budaya, status sosial, dan bangsa. Kesamaan ini mendorong kita untuk menghayati spiritualitas SVD, yakni spiritualitas internasionalitas. Kemanusiaan yang rentan itu menjadi basis persaudaraan dan solidaritas antara umat manusia. Persaudaraan tersebut mendesak setiap orang untuk bersikap peduli terhadap yang lain, terutama yang menderita, lewat daya imajinasi kita, kreativitas, dedikasi, dan juga sikap dermawan. Semoga menjadi imam di tengah pandemi COVID-19, mendorong kita, mendorong John dan Yosef, serta menginspirasi mereka, serta kita semua untuk menjadi sakramen, menjadi tanda kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Kehadiran Allah tampak lewat sikap bela rasa dan belas kasih. Semoga.